Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan usulan pengabdian kepada masyarakat, yakni dengan judul Penyuluhan Wali Siswa TK Bintang Madani Bandung dengan tema Kenali Bahaya Screen Time Berlebih pada Anak. Nah, saya sebagai ketua pelaksana dan untuk pengabdian kepada masyarakat ini saya ditemani dua anggota pelaksana. Ini juga terdiri dari mahasiswa yaitu Erna Ernawati dan juga Najla Nabila Fatrunada. Nah, yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bahwa sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat, yang kalau kita anggap bisa seperti dua sisi mata uang. Jadi satu sisi itu berdampak positif, baik itu terhadap pendidikan, penelitian, ataupun komunikasi, ataupun hal-hal yang lainnya. Tapi di satu sisi yang lain itu akan berdampak negatif apabila kita tidak bijak dalam menggunakannya. Nah, data pun menunjukkan di tahun 2022 bahwa ternyata 67,88% penduduk Indonesia, ini untuk yang lebih dari 5 tahun, itu sudah memiliki handphone. Dan ini berdasarkan penelitian bahwa angka ini itu menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Kemudian penelitian selanjutnya juga bahwa Indonesia ini menempati urutan keempat dunia sebagai pengguna smartphone terbanyak. Dan kemudian penelitian selanjutnya pun 62,43% dari kelompok umur 5-12 tahun ini sudah terpapar penetrasi internet. Nah, jadi dalam penelitian ini diharapkan bahwa para orang tua wali itu lebih aware terhadap screen time gitu ya, atau penggunaan handphone ataupun smartphone sebelum anak-anak mereka termasuk ke dalam jumlah data persenan yang ini ya. Nah, selanjutnya terkait dengan screen time ini sebagaimana yang saya kutip dari Kemenkes RI bahwa screen time ini didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan baik itu untuk menonton televisi, menggunakan komputer, bermain video game dan ataupun gawai gitu ya. Dan juga dikutip dari hasil survei yang dilakukan di Asian Parent Insight pada tahun 2014, yang ini survei itu dilakukan terhadap 2.500 orang tua yang ada di Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, bahwa dari hasil survei itu menunjukkan 98% dari responden ini ternyata sudah memperbolehkan anaknya itu untuk menggunakan smartphone ataupun tablet. Nah, mereka menyatakan bahwa kenapa mereka memperbolehkan anak-anak mereka mengakses smartphone ataupun tablet. Yang pertama adalah katanya untuk keperluan edukasi, dan ini dijawab oleh 80% dari orang tua. Kemudian alasan lain adalah pengenalan teknologi sejak dini, 68%. Kemudian tujuannya itu adalah untuk hiburan, 57%, serta untuk membuat mereka tenang ataupun sibuk, ini 55%. Dan mungkin kalau di Indonesia untuk alasan terakhir ini sepertinya lebih banyak gitu ya. Jadi untuk membuat anaknya supaya tidak menangis ataupun supaya membuat anaknya itu tenang pada saat orang tuanya sibuk. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, survei selanjutnya adalah terkait waktu screen time-nya. Jadi mereka menjawab bahwa anak-anak mereka dalam sekali duduk itu ada yang lebih dari 1 jam gitu ya, itu sekitar 41%. Kemudian ada yang menjawab antara 30 menit sampai 1 jam, itu 37%. Kemudian kurang dari 30 menit 21%, dan yang tidak menggunakan gadget sama sekali itu kurang dari 1%. Sehingga Bapak Ibu bisa dilihat dari hasil ini bahwa sekalinya anak memegang gadget mereka gitu ya, bahwa mereka itu kebanyakan lebih dari 1 jam, dan ini tidak baik gitu ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa screen time berlebih ini adalah tidak baik. Kemudian yang menjadi latar belakang juga dilihat dari beberapa hasil penelitian
tentang penggunaan screen time berlebih, yaitu yang pertama bahwa katanya waktu screen time berlebih ini bisa mengurangi gerakan motorik dan kemampuan anak gitu ya, sehingga nantinya akan terjadi speech delay. Ini berdasarkan penelitian Hastuti di tahun 2023. Kemudian penelitian lain pun menyebutkan bahwa ketika anak-anak ini sudah menghabiskan waktu 1 jam di depan layar gawainya, maka anak-anak ini akan cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih rendah, termasuk menurunnya rasa ingin tahu, kemudian kontrol diri yang lebih rendah, kemudian kurangnya fokus, sulit berteman, stabilitas emosi yang lebih rendah, dan juga ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugasnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya juga dikutip dari Kemenkes bahwa ternyata paparan radiasi gelombang elektromagnetik dari handphone juga ini bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak. Nah, yang mana rusaknya sel-sel otak ini nantinya dapat meningkatkan risiko terjangkitnya berbagai jenis penyakit seperti tumor otak, Alzheimer, autisme, dan masalah perilaku lainnya. Nah, sehingga dari pelaksanaan PKM ini tujuannya tadi untuk memberikan penyuluhan kepada orang tua siswa sehingga mereka lebih aware dalam menjaga screen time supaya anak-anak ini tidak mengalami screen time berlebih. Nah, untuk waktu pelaksanaan PKM-nya ini yaitu di antara bulan Agustus dan bulan September dengan tempat di TK Bintang Madani Bandung, di mana tahapan kegiatannya ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu dari pra-kegiatan, yaitu mulai dari pengajuan proposal kegiatan PKM, di mana di dalamnya ini adalah terkait perencanaan kegiatan dan anggaran. Kemudian kami juga lakukan survei lokasi dan mengurus surat-surat administrasi dan perizinan kegiatan. Kemudian pada tahap pelaksanaannya ini sebelum penyuluhan kami adakan dulu survei awal untuk mengetahui kondisi para wali terkait dengan screen time anaknya. Kemudian nanti diakhiri dengan quiz evaluasi apakah pemahaman dari para wali siswa ini meningkat atau tidak. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah pasca pelaksanaan. Jadi pasca pelaksanaan TK-nya ini kami lakukan evaluasi dengan melakukan survei kepuasan gitu ya. Tentu saja ini dalam hal pelaksanaan PKM. Apakah memang kegiatan PKM ini bermanfaat atau tidak, atau apakah kegiatan ini tepat sasaran atau tidak. Dan yang terakhir adalah tentu saja kami melakukan pelaporan kegiatan. Nah, untuk lokasi pelaksanaannya tadi yaitu di TK Bintang Madani ya, di mana TK Bintang Madani ini terletak di Jalan Perusahaan Pesantren nomor 120, Kelurahan Cisaranten, Gunung Harapan, yang mana kurang lebih itu terletak 9 km dari kampus Politeknik Al-Islam Bandung. Ini adalah kurang lebih jarak ya kalau diukur melalui Google Maps. Oke. Demikian usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.